Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bumi Datar akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Stratigrafi Tanah dan Penurunan Telapak pada Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sebelum memasuki materi, hendaknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farid Al-Fajri sebagai Ketua Kelompok, kemudian dibantu oleh anggota saya yaitu bernama Syahrul Ramadan, serta didampingi oleh dosen pembimbing kami yaitu Pak Dedi Kurniawan. Kemudian untuk materi akan dibacakan oleh anggota kami yaitu Syahrul Ramadan. Kepada Syahrul Ramadan kita persilakan. Latar belakang Gedung Rektorat Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berlokasi Jalan Pasya Jamba nomor 4 Pasya Nantigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Usia bangunan tersebut telah beranjak berada di usia 33 tahun yang dibangun pada tahun 1986 sampai 1990 yang dibangun secara konvensional. Material yang digunakan yaitu beton bertulang dengan jumlah 3 lantai dengan fungsi bangunan yaitu 1 untuk kantor dan lantai 2 dan 3 sebagai ruang perkuliahan. Tujuan 1 yaitu mendapatkan jenis lapisan tanah yang terdapat pada alokasi gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. 2. Menghitung kapasitas daya dukung pondasi telapak. 3. Menghitung penurunan pondasi atau settlement. Metodologi. Metode yang digunakan adalah evaluasi, yaitu studi kasus. Jadi sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji sonder untuk mendapatkan permodelan dan stratigrafi tanah. Setelah didapatkan stratigrafi tanah, dilakukan analisis beban dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Setelah didapatkan analisis beban, dilakukanlah analisis daya dukung pondasi dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode Searchman dan Terzaghi. Dari 2 metode tersebut didapatilah analisis penurunan pondasi. Hasil stratigrafi bisa dilihat pada CPT-1 dan CPT-2. Berdasarkan perhitungan dan penggambaran stratigrafi menggunakan persamaan Robertson, ditemukan perbedaan yang signifikan dalam jenis tanah antar kedua titik, di mana CPT-1 didominasi oleh lapisan tanah yang keras, sedangkan area CPT-2 didominasi oleh tanah lunak hingga kedalaman 3 meter. Selanjutnya, hasil daya dukung pondasi yang akan dibacakan oleh Farid Al-Fajri. Kepada Farid dipersilahkan. Selanjutnya, hasil daya dukung pondasi. Hasil daya dukung pondasi dapat dilihat dari 2 tabel berikut, di mana pada tabel 1 saya menggunakan metode dari Searchman. Untuk daerah CPT-1 didapatkan daya dukung izin sebesar 613 kN. Sedangkan untuk CPT-2 didapatkan daya dukung izin sebesar 259 kN. Untuk beban struktur atas sendiri, setelah dianalisis menggunakan SAP, didapatkan beban sebesar 1072 kN. Jika dibandingkan dengan daya dukung izin sendiri, maka pondasi tersebut tidak mampu menahan beban dari struktur atas.
Untuk metode yang kedua menggunakan metode Terzaghi. Metode Terzaghi didapatkan daya dukung untuk daerah CPT1 sebesar 465 kN dan daerah CPT2 didapatkan sebesar 62,7 kN. Dengan beban struktur atas sama seperti dengan menggunakan metode Schwarzman, didapatkan dari SAP sebesar 1072 kN. Di mana pada metode Terzaghi ini pondasi juga tidak mampu menahan beban dari struktur. Selanjutnya yaitu hasil penurunan pondasi. Setelah didapatkan hasil analisis daya dukung setiap pondasi pada menggunakan dua metode tadi, sekarang kita lanjut menganalisis penurunan, di mana pada daerah CPT1 didapatkan penurunan atau settlement sebesar 0,11 meter atau dapat dikonversikan menjadi satuan milimeter dengan nilai sebesar 110 mm. Sedangkan untuk pengujian sondir area CPT2 didapatkan penurunan settlement sebesar 0,25 mm atau dikonversikan menjadi satuan milimeter sebesar 250 mm. Di mana penurunan tersebut telah melewati batas maksimum penurunan yang telah ditetapkan oleh SNI dan Meyerhof. Penurunan yang ditetapkan oleh SNI dan Meyerhof adalah sebesar 25 mm. Kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan tadi adalah pada hasil pengujian tanah Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tanah yang signifikan antara dua titik pengujian CPT1 dan CPT2. Pada CPT1 memiliki jenis tanah lapisan yang keras, sedangkan untuk daerah CPT2 memiliki lapisan tanah yang lunak. Untuk analisis daya dukung pondasi sendiri mengindikasikan bahwa pondasi telapak yang digunakan dalam analisis gedung ini tidak cukup kuat untuk menahan beban struktur atas. Dan dapat terlihat dari materi tadi, penurunan pondasi melebihi batas izin 25 mm yang ditetapkan oleh SNI dan Meyerhof. Dengan penurunan pada CPT1 adalah sebesar 110 mm dan pada CPT2 sebesar 250 mm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.